Oke, ya selamat datang kembali di channel Mario Angelo ya. Seperti biasa kalau kita udah ngomongin soal Marvel, ini pasti ada hubungannya banget dengan project-project main Marvel yang akan siap diproduksi oleh mereka. Terutama kita udah mendapatkan sebuah kabar bahwa Spider-Man keempat akan segera diproduksi oleh Sony dan juga Disney. Mengingat Tom Holland udah siap kembali untuk berperan sebagai Peter Parker alias Spider-Man di MCU kembali. Tapi apa masalahnya? Karena ada banyak banget berita bahwa katanya Sony ini lagi menginstruksi Disney agar supaya mereka bisa menghadirkan dua Spider-Man lagi. Apakah ini benar? So Mario Booster, let's break down this video. Ya, jujur gue ketika baca berita ini gue juga agak kaget sih, mengingat kita udah mendapatkan hal serupa di Spider-Man No Way Home, yang dimana kita udah melihat ada Spider-Man versi Tobey Maguire dan juga Andrew Garfield udah berkolaborasi dengan si Peter Parker versi yang si Tom Holland, yang dimana sudah ada 3 Spider-Man ketika mereka menghadapi ancaman multiverse yang disebabkan oleh mantranya Doctor Strange di Spider-Man No Way Home kemarin ya. Dan sekarang di Spider-Man keempat ini katanya Sony ini lagi mau mengundang Andrew Garfield dan juga Tobey Maguire untuk hadir di Spider-Man keempat. Padahal niat asli Disney ini untuk membuat Spider-Man 4 ini adalah untuk memperkuat karakternya si Tom Holland sebagai Spider-Man, yang dimana ini akan masuk kepada arc utamanya ketika Spider-Man ini udah beranjak kuliah, yang dimana dia udah kuliah di MIT dan juga udah mendapatkan biaya siswa seperti yang ada di ending Spider-Man No Way Home kemarin ya. Dan gua kalau soal lihat ini ya, gua rasa kalau menghadirkan dua Spider-Man lagi tuh gua merasa itu nggak akan berhasil. Karena apa? Karena kita udah mendapatkan hal itu di Spider-Man No Way Home dengan tema multiverse, dan juga untuk menutupi arc-nya di trilogi terakhir bahwa itu telah menjadi pembelajaran Peter Parker dari awal dia SMA menjadi dewasa kan, sebagai fasenya dia. Makanya mereka lebih fokus kepada lore-nya Spider-Man versi Tom Holland ini agar supaya mereka bisa memperkuat karakternya. Bahkan katanya akan ada si Gwen Stacy versi MCU, bahkan ada Harry Osborn versi MCU. Itu yang gue lebih setuju daripada lo menghadirkan sosok dua Spider-Man lagi tuh kayak agak rasa kayak kurang gitu loh. Kenapa harus tema multiverse lagi? Kan udah selesai mantannya udah selesai, dan ya mereka udah kembali ke kehidupan masing-masing. Si Tobey udah kembali ke universe-nya, si Andrew juga udah kembali ke universe-nya. Mereka udah jalur masing-masing gitu loh. Jadi kalau misalkan mereka mau menghadirkan multiverse lagi, itu agak boring dan juga udah menghilangkan esensi serunya ketika di No Way Home kemarin. Jadi itu jangan sampai dibawakan kedua kalinya oleh pihak Sony. Jangan. Gua tahu itu ada cuan, tapi kan jangan sampai lu menghadirkan itu lebih terus-terusan kan. Jadi kita sebagai penonton tuh rasanya kayak agak ya mereka lagi. Tahu ujung-ujungnya mereka pasti akan muncul di Secret Wars daripada lo masukkan itu di Spider-Man 4. Jangan gitu. Makanya kalau bisa sih untuk Spider-Man keempat mereka tuh lebih fokus kepada si eranya Peter Parker ini. Dia udah jadi remaja, dia udah masuk ke era perkuliahan, yang dimana udah kuliah udah gak main-main kan di MIT kan. Bahkan ya dia pasti ada banyak banget teman-teman baru ya, seperti contoh kayak Harry Osborn dan juga Gwen Stacy. Katanya mereka juga bakal hadir di situ. Well, itu plot yang paling gua tunggu sih ya. Ya juga aja dengan pertemanan Ned dan juga MJ ya udah selesai di arc trilogi terakhirnya. Ya udah mereka akhirnya si Peter ini dengan dia udah butuh teman baru, akhirnya dia langsung ajak si Harry dan juga Gwen Stacy ini sebagai circle barunya dia. Nah itu lebih masuk akal. Makanya gua langsung ngomong nih, Sony apa-apaan sih? Kok mereka kayak apa ya, kayak kehabisan duit. Habis itu mereka tuh memali milking lagi si Tobey dan Andrew. Wah nggak bisa men. Jadi ya gua rasa sih itu bukan hal yang bagus sih buat mau cuan, tapi cuannya ini kayak money milkingnya maksa gitu loh. Nah itu jangan sampai itu terjadi di Spider-Man keempat ini ya. Jadi mereka kalau menurut gua mereka lebih fokus kepada arc-nya si Peter Parker ketika dia akan bertemu dengan kedua teman barunya, yaitu Harry Osborn dan juga Gwen Stacy ya. Nah kalau udah ada Harry Osborn berarti pasti juga ada Norman Osborn, yang dimana kita tahu ya kalau Norman Osborn ini adalah seorang pengusaha kaya, yang dimana dia punya perusahaan yang bernama Oscorp Industries. Jadi ini mungkin adalah circle barunya si Peter ya, yang dimana dia akan berteman dekat dengan si Harry, dan juga pastinya akan ada kemunculan Green Goblin di project yang akan datang di MCU. Oke, kita tahu ya sudah ada Green Goblin versinya Sam Raimi, yang dimana itu udah membuat cameo-nya di Spider-Man No Way Home kemarin ya, yang dimana kemunculannya juga membuat
kita sebagai para fans tuh sangat suka banget dengan dia tampil lagi. Tapi karena di versi MCU dengan Disney pasti bakal ada versi yang baru lagi dari Norman Osborn ini. Entah gua nggak tahu siapa aktor yang merankan si Norman Osborn ini, tapi yang jelas kalau bisa sih ya aktor-aktornya ini ya bisa memunculkan wajah-wajah yang mengeringai dan juga sangat mengerikan ya. Tapi kalau gue sih belum ada bayangan sih siapa yang akan memerankan si Norman Osborn di versi MCU ini, seperti itu. Belum lagi katanya juga bakal ada kemunculan si Miles Morales, yang dimana Miles Morales ini katanya juga bakal menjadi Spider-Man baru setelah Peter Parker ini. Dan kemunculan si Aaron Davis juga ada di Spider-Man Homecoming. Makanya dengan kemunculan si Aaron Davis ini bisa menjadi pemicu untuk memunculkan Miles Morales di MCU nanti. Nah, kalau Miles Morales sebenarnya gue kisahnya juga cukup oke. Bahkan gue udah mainkan versi Game Pass 5-nya dulu. Bahkan versi animasinya juga membuat kita sebagai para fans juga lebih mengerti bagaimana kisahnya Miles Morales seperti apa, bagaimana kehidupannya, bagaimana lingkungannya. Kita udah tahu ya di versi animasinya. Bahkan kalau mereka mau mengadaptasi di versi live actionnya, wow, gue sangat dukung banget sih. Apalagi katanya aktor yang akan memerankan si Miles Morales ini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama ada si Jaden Smith ya, dimana Jaden Smith ini kabarnya juga dia udah pernah dikontak oleh si Marvel Studios, dan kabarnya dia akan memerankan si Miles Morales ini. Jadi gue belum pastikan bahwa dia akan menjadi Miles Morales di MCU. Tapi kalau aktor-aktor kulit hitam yang lain sebenarnya bisa ada banyak banget kok yang bisa menjadi kandidat, tapi gue nggak bisa sebutkan karena gue itu orangnya nggak ahli banget dalam dunia fan casting. Jadi kalau kalian lebih ahli mengenai fan casting, silahkan aja tulis kolom komentar di bawah, karena gue pengen tahu bagaimana siapa aktor yang akan memerankan si Miles Morales ini di versi MCU, seperti itu ya. Kalau soal kemunculan Miles ini juga sebagai bentuk bahwa di Spider-Man keempat ini si Peter Parker udah memiliki sidekicknya, yaitu adalah si Miles, yang dimana mungkin kisahnya akan diekspansi sampai ke trilogi berikutnya. Jadi mungkin si Peter Parker ini sebagai mentor, dia juga akan mengajarkan si Miles ini bagaimana dia bisa menjadi Spider-Man. Ya sama halnya kayak di kisahnya Game PS5 di Spider-Man 2, yang dimana itu adalah bentuk mentoring dan juga bentuk kerjasama antara si Peter Parker dan juga Miles Morales sebagai Spider-Man, yang dimana mereka berdua ini udah melindungi kota New York dari ancaman berbagai macam villain-villain yang paling mematikan. Nah, kalau kalian udah main gamenya, itu adalah arc yang dimana kisah ketika dua Spider-Man ini melawan si Sandman di arc awal. Itu gila, masif banget sih. Dan gue bisa pastikan mungkin di MCU mungkin mereka bisa menghadirkan kerjasama dan juga mentoring yang sangat sebagus itu. Nah, makanya itu gue bisa membayangkan ya bagaimana serunya antara kerjasama si Miles Morales dengan Peter Parker ini ya. Wah, itu pasti gila sih. Apalagi Peter Parker di versi Spider-Man keempat ini bakal dibuat lebih dewasa dan juga lebih wise ya, karena dia udah mengalami berbagai macam cobaan di Spider-Man ketiga, karena dia udah diketahui oleh semua orang bahwa dia itu adalah Spider-Man, dan juga dia dituduh sebagai pembunuh Mysterio. Makanya itu adalah arc yang membuat si Peter Parker ini menjadi lebih dewasa dan juga lebih dermawan ya, setelah dia udah dihantam berbagai macam cobaan yang udah pernah ia alami di No Way Home kemarin dengan kematian Aunt May, dan dia juga hidup sendiri, bahkan dia juga cari uang sendiri. Dan sepertinya si Peter Parker ini akan menjadi fotografer untuk Daily Bugle. Seperti yang kita tahu ya bahwa Daily Bugle ini sudah ada di MCU, bahkan aktornya masih sama, yaitu ada J.K. Simmons sebagai J. Jonah Jameson. Makanya mungkin kita akan bisa melihat bagaimana si Peter ini akan bekerja sambilan sebagai fotografer untuk foto-foto Spider-Man yang akan ia setor kepada J. Jonah Jameson ya, sambil si J. Jonah Jameson ini akan melakukan kudeta bahwa Spider-Man itu adalah ancaman, dia adalah superhero yang memiliki rahasia yang sangat-sangat berbahaya ya. Pokoknya dia itu adalah orang yang sangat benci banget kepada Spider-Man untuk pamornya Daily Bugle ini. Makanya gue sangat menantikan banget bagaimana art yang akan terbagikan di Spider-Man keempat ini ya, dengan area Miles Morales lah, terus ada pertemanan Harry Osborn dan juga Peter, dan juga love interest yang baru itu adalah Gwen Stacy katanya. Nah, itu makanya gue sangat menantikan banget di versi MCU seperti apa ya gitu. Setelah udah menghilangi si MJ, bahkan Ned udah berpisah di film ketiga, dan si Peter udah mengurungkan niatnya, sampai akhirnya ya di film keempat ini akan menjadi art yang baru banget untuk Peter Parker versi dewasa ini ya. Wah, gila sih. Oke, itu cuma mengenai berita soal Spider-Man keempat yang udah gue jabarkan semua di video kali ini. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai hal ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke?
Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.